Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risprapti Prastyawati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Ngerampal, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pengamatan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, saya akan mengamati Bu Utami nanti sebagai coach dan Pak Agus Yulianto sebagai kunci. Nah, sebelum kita mengamati, nanti saya akan berbincang sedikit dengan Bu Utami. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Bu Riz. Bagaimana kabar hari ini Bu Utami? Alhamdulillah sehat Bu Riz. Ya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengamati Bu Utami nggih. Nanti Bu Utami akan Nggih. menjadi coach dan Pak Agus Yuli nanti akan menjadi coach. Nah, untuk proses coaching ini apa yang dilakukan Bu Utami dalam persiapan melaksanakan proses coaching hari ini? Untuk pelaksanaan proses coaching hari ini, saya mempersiapkan diri untuk lebih bisa memahami alur tirta Bu Riz. Jadi nanti saya berusaha berharap bisa mengetahui tujuan dari coaching, bisa mengidentifikasinya, juga bisa menggali rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching dan juga tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan. Ya, jadi Itu, Bu Bu Riz. Utami nanti akan melaksanakan coaching dengan alur tirta nggih, menentukan Oke, betul. tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya apa dan tanggung jawabnya. Nah, dari proses coaching nanti kira-kira Bu Utami ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Utami? Menurut saya sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya tiga kompetensi itu Bu Riz. Jadi Iya, ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga menggali pertanyaan berbobot itu pengennya semuanya. Tapi untuk kesempatan hari ini nanti saya ingin lebih mengembangkan di menggali dengan pertanyaan berbobot Bu Riz. oh ya, berarti Bu Utami nanti sebenarnya ingin mengembangkan semuanya nggih dari ketiga-tiga Eh, kompetensi dari proses coaching ya, dari eh, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun spesifikasi yang nanti saya observer berarti fokus kepada memberikan pertanyaan berbobot nggih Bu Utami nggih nanti nggih. Ya, baik. Nanti saya akan berusaha mengobservasi, mengamati Bu Utami melaksanakan dan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Baiknya saya ingin bertanya indikator ketercapaian apa yang dari Bu Utami nanti laksanakan agar kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu dapat tercapai Bu Utami. Saya ingin dapat menggali lebih banyak gitu, nggih. Jadi mendapatkan eh, bisa membawa atau itu coachingnya itu jadi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Riz dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu. Ya, luar biasa nggih. Nanti berarti Bu Utami akan membuat pertanyaan berbobot agar dapat menggali nggih, menggali si koci ini dapat menemukan solusi yang tepat nggih. Demikian selamat menjalankan proses coaching Bu Utami. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Waktu saya persilahkan kepada Bu Utami. Monggo. Terima kasih Bu Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utami. Gimana Pak Agus hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak Agus ini kalau kelihatan sesuatu ada yang difikirkan gitu. Kita mau sharing apa ini Pak Agus di pagi hari ini Pak Agus? Allah, betul Bu. Masya Allah, ini lagi mikirin
acara pesantren Ramadan di sekolah, Bu. Pesantren Ramadan. Kenapa itu Pak Agus? Ini loh Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan untuk saya ini Bu Utami. Saya pengen cerita boleh ya Bu Utami? Boleh Pak Agus, monggo. Oh iya, iya. Ini nih pesantren Ramadan di sekolah kan sudah biasa diagendakan. Nah, biasanya dilaksanakan ya 3 sampai 5 hari begitu sesuai kebijaksanaan sekolah. Nah, ini di sekolahan saya ini di SMP ini tahun ini kan memang tetap diminta supaya ada kegiatan pesantren Ramadan. Tapi kok acaranya sepertinya belum belum mengena secara maksimal begitu kepada siswa. Jadi rasanya gimana gitu. Gimana supaya bisa acara itu lebih menarik, kemudian anak-anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan itu dan mereka kembali itu mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan pesantren Ramadan di sekolah. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi Pak Agus ini memikirkan tentang pelaksanaan pesantren Ramadan di bulan Ramadan tahun ini gitu nih Pak Agus ya. Iya, betul. Dimana dari keresahan Pak Agus tadi yang pengennya anaknya tertarik, lebih antusias, termotivasi dan mendapatkan hikmah dari pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan gitu nih. Nah, untuk ini Pak Agus, untuk permasalahan yang dihadapi Pak Agus ini, kira-kira Pak Agus punya rencana apa ya gitu, yang bisa lebih menarik, bisa lebih memotivasi anak-anak dari rencana yang di tahun-tahun sebelumnya yang mungkin dirasa belum maksimal gitu, kira-kira punya rencana terbaru apa ini Pak? Iya, kebetulan kan kami di SMP Negeri 2 Ngerampal tuh, ini kalau tidak salah masuk tahun yang ke-12 nih, 12 tahun saya di SMP itu. Cuman ya dulu-dulu sudah pernah kita adakan acara-acara pesantren Ramadan yang berbeda-beda, kita senantiasa evaluasi. Tetapi selama ini saya merasa belum maksimal begitu. Jadi hasilnya saya lihat masih belum belum begitu menarik bagi mereka. Kalau dulu-dulu itu kita pernah mengadakan pesantren di sekolah, kemudian supaya tidak bosen ya kita carikan pembicaranya dari luar. Kalau awal-awal pembicaranya dari kita sendiri, guru agamanya, kemudian juga dengan guru-guru yang lain. Tetapi kalau hanya guru agama sama guru-guru di sekolah, sepertinya anak-anak kan bosen, ketemu itu lagi gitu. Maka kita mengadakan kerjasama dengan mungkin lembaga yang lain. Dan itu pun sudah berjalan. Maka untuk yang tahun ini saya masih bingung ini mau terapkan yang mana, apakah yang diutamakan dari lembaga luar atau dari dalam. Dan ini ditambah kalau dari luar katanya anggaran bosnya nggak ada. Nah, jadi kita juga kebingungan mau cari dari luar, nanti anggarannya dari mana, kemudian dari dalam ya hanya itu aja nanti bosnya. Jadi Pak Agus dari beberapa rencana yang biasa dilakukan ini untuk tahun depan, untuk tahun ini maksudnya tahun ini pengennya tetap dari kerjasama dengan pihak luar gitu mendatangkan pemateri dari pihak luar, tapi terkendala anggaran juga gitu Pak Agus ya. Nah dari itu kira-kira gimana solusinya ya Pak Agus ya, biar itu tetap bisa terlaksana gitu, bagaimana ya Pak Agus menurut Pak Agus? Nah, ini menurut saya ya
ini yang jadi masalah sebenarnya ya. Tapi saya akan berusaha komunikasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah dan bendahara BOS terutama supaya sama-sama ada solusi. Di tempat kami kebetulan ada infak siswa, minta izin kepada kepala sekolah supaya bisa menggunakan uang infak siswa itu. Oke. Jadi nanti solusi yang direncanakan Pak Agus adalah pertama berkomunikasi dengan pihak sekolah ya, dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru, kemudian yang kenakan infak siswa gitu nih Pak Agus ya. Iya. Yeah. Kemudian saya juga punya rencana Bu Tami ya, supaya kegiatan pesantren itu tidak hanya di sekolah begitu. Jadi kita pengennya jadi siswa itu merasakan betul-betul jadi santri begitu. Dan ini pernah kita coba sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Jadi kita bawa anak-anak itu ke pondok pesantren. Jadi mereka merasakan bukan hanya pesantren kilat di sekolah, tetapi pesantren kilatnya di pondok pesantren betulan. Jadi, supaya mereka merasakan betul jadi santri, walaupun hanya 2 atau 3 hari. Dan itu pernah berjalan. Sebenarnya saya lebih cenderung ke situ, cuman memang perlu koordinasian lebih lanjut. Ini yang perlu waktu untuk. Jadi nanti prioritasnya yang mana Pak Agus ini? Pengen yang di sekolah mendatangkan pemateri atau rencana yang kedua yang tadi pengen bergabung dengan pondok pesantren yang sesungguhnya itu Pak Agus? Kira-kira mana dulu nih yang akan diprioritaskan? Prioritas utama ya awalnya kita mau ke yang alternatif tadi, alternatif yang kedua kita mengajak anak-anak mungkin perwakilan begitu. Kalau untuk semuanya mungkin tidak cukup ya. Nah, untuk perwakilan mungkin dari pengurus rohes sama pengurus OSIS-nya begitu bisa nginep betul di pondok pesantren, atau alternatif kedua tetap di sekolahan. Nah, nanti dibagi kelas 7 sendiri 1 hari, kelas 2 1 hari, kelas 3 1 hari begitu. Dan mengambil pembicara dari luar. Untuk harapannya sendiri, pengennya itu semua murid merasakan kegiatan pesantren Ramadan ini atau memang bisa perwakilan gitu Pak Agus? Kalau harapan pribadi ya semuanya murid bisa merasakan jadi santri betulan walaupun cuma 2-3 hari, tetapi melihat realita kan kita muridnya lumayan banyak ini, 650-an ya. Jadi kalau dibawa ke pesantren itu tempatnya harus cari pesantren yang besar. Di Sragen kita belum bisa koordinasi dengan pesantren yang bisa menampung sebanyak itu. Ya, baik. Rencananya sudah bagus sekali Pak Agus. Nah, kira-kira nanti tingkat keberhasilannya dari harapan yang ingin dicapai dengan keadaan kegiatan pesantren Ramadan tadi, kira-kira nanti dengan rencana yang akan dilaksanakan Pak Agus itu kalau suruh milih angka 1 sampai 10 gitu, tingkat keberhasilannya nanti akan di angka berapa ya Pak Agus? Yang diharapkan Pak Agus? Kalau kita yang harapkan ya sampai 9 atau 10 kan kita harapan, optimisnya. Sampai 9-10 bisa terlaksana dengan harapan. Nah, dari apa yang sudah direncanakan, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Agus ya. Iya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya dan nanti saya ingin mendengar apa hasil dari rencana Pak Agus nih, cerita yang lebih seru lagi. Nanti kira-kira kapan Pak Agus mau sharing lagi nih Pak Agus? Oh ya, siap-siap Bu Tami. Nah, ini dalam waktu dekat saya akan mencoba untuk koordinasi dengan kepala sekolah saya, dengan kurikulum saya dan senior-senior di sekolah
insya Allah kalau bagaimana masukan-masukan yang diberikan, insya Allah kita akan ambil jalan keluar bersama-sama supaya kegiatan ini bukan hanya tanggung jawab guru agama begitu maksudnya, supaya menjadi tanggung jawab bersama-sama karena pembentukan karakter siswa, walaupun mungkin pelaksananya nanti atau pelaksana utama tetap guru agama, tetapi harapan saya bahwa tanggung jawab mendidik putra putri bangsa terutama dalam pembinaan iman dan takwanya ini, nah ini jadi tanggung jawab bersama-sama begitu kan. Ya, baik Pak Agus, rencananya sudah hebat sekali, sudah bagus sekali, mudah-mudahan segera terrealisasikan dengan baik gitu. Baik Pak Agus, karena waktu kita tidak banyak ya pagi ini, ada lagi yang ingin disaringkan Pak Agus? Sementara itu saja, mungkin Ibu Utami, terima kasih waktunya sudah melonggarkan waktu untuk saya. Sama-sama Pak Agus, saya juga terima kasih banyak, ini dapat ilmu juga ini dari perbincangan kita pagi ini. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi dengan baik, dan mohon maaf ya Pak Agus ya jika dalam perbincangan ini ada yang kurang berkenan dari saya. Sama-sama Ibu Utami, demikian juga kami. Terima kasih Pak Agus, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami persilahkan pada Bu Riz lagi. Alhamdulillah Bu Utami sudah luar biasa, sudah melaksanakan koji dengan sangat baik. Nah sekarang apa yang Bu Utami rasakan setelah melaksanakan coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu Riz, tadi proses coaching menurut saya juga berjalan lancar gitu, dan saya senang karena bisa berbagi dengan Pak Agus gitu ya. Saya juga bisa belajar dari permasalahannya Pak Agus gitu Bu Riz. Senang. Ya, Bu Utami sudah merasa senang melakukan coaching dengan Pak Agus ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang sudah kita bicarakan di awal yaitu tentang memberikan pertanyaan berbobot nggih, yang tadi saya observasi yang akan dikembangkan oleh Bu Utami tadi. Nah, apakah sudah dikembangkan dalam pelaksanaan coaching tadi Bu Utami? Menurut saya sudah Bu Riz, dari saya saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa menggali dari ide-ide Pak Agus gitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu, dan alhamdulillah Pak Agus juga sudah menemukan beberapa solusi gitu dalam permasalahan yang dihadapi dalam perbincangan tadi. Ya, saya juga setuju Bu dalam saya mengamati tadi, baik secara keseluruhan indikator yang ingin Ibu kembangkan ternyata sudah dilaksanakan dan dapat tercapai melalui pertanyaan berbobot, sehingga Bu Utami dapat menggali ide-ide yang untuk penyelesaian dari Pak Agus juga sudah mengungkapkan permasalahan dan kemudian juga bisa menyampaikan ide-ide yang akan dilaksanakan. Nah, sehingga ketika coach sudah mengetahui solusinya secara mandiri dan akan melaksanakan rencana aksi ke depan. Nah, jika saya beri poin nih, saya akan beri nilai 9 untuk Bu Utami nih, karena sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, dari kompetensi yang sudah dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Nanti jika Bu Utami akan melaksanakan coaching lagi, maka kompetensi yang akan dikembangkan lagi itu kira-kira apa ya Bu ya, selain memberikan pertanyaan berbobot? Saya mungkin lebih ke kehadiran penuh, Bu Riz. Ya. Jadi saya ingin ketika melakukan coaching itu saya berperan jadi coach itu bisa hadir sepenuhnya gitu ya. Jadi bisa membuat coach lebih nyaman gitu, terbuka dan menemukan ide-ide barunya. Ya.
Baik, jadi nanti ketika Bu Utami ada kesempatan untuk proses coaching, jadi Bu Utami ingin mengembangkan kesadaran penuh nggih Bu Utami nggih. Nggih. Baik, semoga nanti kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang baik dan konsisten sehingga mampu memberdayakan dan menggali potensi coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara mandiri. Baik, demikian proses coaching yang sudah kami laksanakan. Terima kasih atas kehadirannya Bu Utami, Pak Agus Yulianto, Pak Ujang. Saya sebagai observer mengakhiri, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.